Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwutari Farid dari jurusan Manajemen Keuangan kelas B. Saya akan menjelaskan materi mengenai financial distress. Secara umum, pengertian financial distress adalah suatu fenomena yang menunjukkan tren penurunan kinerja keuangan suatu perusahaan. Biasanya financial distress merupakan tahap awal sebelum terjadinya kebangkrutan. Umumnya, corporate financial distress dapat dilihat dari 3 dimensi proses, yaitu time frame, financial distress, dan proses stage. Proses terjadinya financial distress biasanya diawali dengan terjadinya penurunan kinerja keuangan hingga mencapai titik terendah. Jika perusahaan mampu bertransisi dan memperbaiki kinerjanya, maka terjadi tahap pemulihan. Namun, ketika suatu perusahaan mengalami fenomena kesulitan keuangan, kemudian dalam perjalanannya tidak mampu melakukan transisi ke arah pemulihan, maka perusahaan akan melanjutkan tren kesulitan keuangan yang lebih buruk. Jika kesulitan keuangan tersebut berlanjut hingga mencapai suatu titik tertentu, maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Adapun jenis-jenis financial distress, yang pertama, kegagalan ekonomi atau economic failure, di mana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi semua beban atau biaya yang terjadi termasuk biaya modal. Dengan kata lain, perolehan laba yang dihasilkan perusahaan tidak mampu menutupi biaya modal. Keadaan seperti ini akan membaik asalkan ada investor yang tertarik untuk menambah jumlah modal dan mau menerima return di bawah harga pasar. Yang kedua yaitu kegagalan bisnis. Hal ini dapat berkaitan dengan proses di mana bisnis perusahaan tidak lagi memiliki prospek yaitu profitable sehingga terdampak terhadap value perusahaan. Ketika perusahaan dianggap memiliki bisnis yang gagal, maka perusahaan akan kelihatan kreditur, pelanggan, hingga kehilangan bisnis itu sendiri. Yang ketiga yaitu kegagalan keuangan. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu fenomena di mana perusahaan tidak sanggup membayar kewajiban jangka pendek atau current liabilities atau tidak mampu melunasi utang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Biasanya tahapan inilah yang menjadi fokus utama financial distress dan disebut juga sebagai insolvency. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi financial distress. Yang pertama, perencanaan bisnis yang buruk. Suatu perusahaan dengan perencanaan bisnis yang tidak terstruktur sama saja seperti membawa perusahaan ke jurang. Jadi, bukan hal yang mustahil jika terjadi financial distress, perusahaan seperti ini cenderung tidak mampu menghadapi masalah dan mengatasi risiko bisnis, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Hal ini juga dapat memungkinkan perusahaan sulit memperoleh laba dan cenderung merugi. Yang kedua, permasalahan pada arus kas. Arus kas yang bermasalah dapat memicu financial distress. Hal ini terjadi ketika pendapatan yang diperoleh perusahaan tidak mampu menutupi semua biaya atau beban usaha yang timbul dari kegiatan bisnis tersebut. Permasalahan ini juga memberi suatu pengertian bahwa manajemen perusahaan tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik. Yang ketiga, struktur modal tidak memadai. Salah satu faktor penyebab financial distress lainnya yaitu struktur modal perusahaan yang tidak memadai, sebagaimana yang diketahui bahwa untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan maka dibutuhkan struktur modal yang cukup. Yang keempat yaitu utang yang membengkak. Salah satu penyebab terjadinya kesulitan keuangan yaitu adanya utang yang tidak terkendali atau membengkak. Apalagi jika perusahaan tidak memiliki kinerja yang baik, tentu saja potensi ketidakmampuan membayar utang semakin besar dan dampak buruknya kreditur bisa menyita seluruh aset perusahaan. Adapun cara mengatasi financial distress yaitu yang pertama, restrukturisasi utang. Suatu kondisi di mana adanya keringanan dalam pelunasan utang dibandingkan dengan pembayaran sebelumnya. Yang kedua yaitu reorganisasi perusahaan, di mana perusahaan melakukan perbaikan terhadap manajemennya. Bagaimanapun juga, kinerja perusahaan sangat bergantung pada semua karyawannya. Jadi, dengan melakukan perombakan karyawan, diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan sehingga bisa mengatasi financial distress. Yang ketiga, menjual sejumlah aset. Dengan menjual beberapa aset perusahaan dalam rangka menutupi semua biaya yang terjadi, namun ada baiknya bagi perusahaan untuk melakukan analisis terlebih dahulu dan menghitung resiko jika menjual aset.
Dan yang terakhir yaitu merger. Inilah alternatif lain untuk mengatasi financial distress, yaitu melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan lain. Meskipun begitu, pastikan juga bahwa perusahaan yang akan diajak merger adalah perusahaan yang memiliki kinerja yang baik. Jangan juga memilih perusahaan yang sama-sama bermasalah dari sisi kesehatan keuangan. Dengan kata lain, lakukan merger yang tepat sasaran. Itulah tadi penjelasan materi mengenai financial distress. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.